Pertanyaan yang kedua yaitu, bolehkah kita menunaikan zakat fitrah tapi berasnya itu hasil minjem, ya dapat minjem, boleh tidak? Jadi jawab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Agus Mulyana di Mulyana TV, channel informasi, edukasi, dan rekreasi. Oke, video ini kita akan membahas mengenai komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan melalui tautan-tautan yang telah saya bagikan. Oke, langsung saja, inilah dia Mulyana TV selengkapnya untuk Anda. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah orang yang tidak berpuasa masih memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah? Tentunya bahwa zakat fitrah itu memiliki 3 syarat. Pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah al-muslim atau orang Islam. Selama ia mengakui bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang tersebut masih wajib melakukan zakat fitrah. Kenapa? Selama ia tidak murtad, selama dianya bukan orang kafir, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-hurriyah, artinya adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat fitrah dari segi hartanya. Kenapa? Karena kalau dia merasa kekurangan ataupun dalam keadaan kekurangan, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ketiga hal ini apabila terdapat dalam satu orang 3 hal yang tadi saya sebutkan, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Artinya walaupun dia tidak puasa Ramadan, tetap wajib menunaikan zakat fitrah, karena zakat fitrah adalah zakat badan yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam badan kita. Kemudian dan manfaat lainnya dari zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan pahala ibadah puasa Ramadan kita, ya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu bolehkah kita menunaikan zakat fitrah tapi berasnya itu hasil minjem, ya dapat minjem, boleh tidak? Jadi jawabannya boleh, selama dalam kita berhutang untuk zakat itu kita sudah memiliki pandangan kapan kita akan membayarnya. Contoh, lebarannya itu tanggal 25, kemudian gajiannya itu tanggal 30. Nah, jadi otomatis selama tanggal 25 itu belum mendapatkan gaji, dan gajinya nanti tanggal 30, maka kita belum ada uang untuk menunaikan zakat. Namun karena sudah jelas kita nanti akan mendapatkan gaji di tanggal 30, maka kita boleh minjam dulu sebelum kita mendapatkan gaji. Nanti ketika sudah gajian langsung dibayarkan kepada orang yang kita utangi. Itu contoh lain seperti ketika kita sudah masuk waktu zakat, kemudian padi kita belum bisa dipanen, maka kita boleh meminjam dulu beras dari orang lain. Kemudian setelah panen, nanti diganti kepada orang yang telah kita pinjami berasnya. Itu untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya boleh meminjam dulu untuk zakat fitrah. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu, bolehkah kita menunaikan zakat fitrah dengan beras yang diberikan oleh orang lain? Jadi semuanya kita orang yang tidak mampu, kemudian ada orang yang memberikan zakatnya kepada kita sampai terkumpul banyak. Nah, apakah kita boleh menunaikan zakat dengan beras yang diberikan kepada kita? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena nanti dulu, tapi kita menunaikan zakatnya pas waktu wajib zakat kapan? Ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, artinya ketika malam takbir, di sanalah ada kewajiban zakat sampai nanti imam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Nah, itu
waktu wajib zakat fitrah. Artinya ketika waktu tersebut, ketika di bulan Ramadan kita tidak punya, 29 Ramadan tidak punya, 30 Ramadan tidak punya. Nah, apabila di malam takbir kita sudah banyak yang memberikan beras kepada kita sehingga terlalu banyak, maka malam itu kita sudah termasuk orang yang mampu, maka silakan berikan beras itu, ambil sesuai takaran yang dibutuhkan oleh kita dan keluarga kita berikan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Kalau di kampung tersebut tidak ada yang membutuhkan, bahwa kita lah yang paling membutuhkan, maka itu cukup kita untuk tidak mengeluarkannya. Tapi kalau masih ada orang yang membutuhkan, sama-sama membutuhkan, maka silakan dibagikan kepada orang yang sama-sama membutuhkan. Nah, mungkin itu saja ya untuk di video kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan diajukan di kolom komentar. Mungkin itu saja, jangan lupa like dan subscribe, share juga kepada kawan-kawan supaya mereka juga tahu mengenai hukum ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel aku belum, kalau belum subscribe lah, kalau kagak ku retakan ginjal kau.